Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Real Madrid versus Juventus. Tipis, wakil La Liga Real Madrid menang atas wakil Serie A Juventus. Meski mencatatkan 28 tembakan dengan nilai XG mencapai 2,69, Real Madrid kesulitan mengkonversikan 10 tembakan on targetnya menjadi banyak gol. Di Gregorio jadi pemain dengan rating tertinggi di skuad Juventus berkat penyelamatannya. Sedangkan Bellingham didapuk sebagai man of the match berkat gol satu-satunya yang ia cetak pada laga ini. Real Madrid memang kerap dihadapkan dengan permainan reaktif seperti Juventus kali ini, dan PR mereka masih banyak guna bisa dengan mudah melawan tim yang memakai low block. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas tuan rumah bermain dengan formasi 4-2-3-1. Hal paling menarik adalah Valverde diplot sebagai fullback kanan. Lini tengah diisi Tchouaméni serta Arda Güler. Ini membuat Bellingham diplot lebih dekat dengan penyerang Kylian Mbappe. Sementara Juventus di atas kertas bermain dengan 3-4-2-1, namun lebih banyak terlihat 5-3-2 dengan Vlahovic sebagai ujung tombak ditopang Yildiz. Di tengah ada Koopmeiners, McKennie serta Thuram. Sang tuan rumah start build up dengan shape 4-1-2-3. Di sini Tchouaméni diplot sebagai single pivot, sementara Arda dan Bellingham berdiri di antar lini. Kembali terlihat shape awal 4-1-2-3 ini dengan Brahim yang masuk ke tengah, berdekatan dengan 4 pemain lainnya. Posisi sayap kanan yang kosong bisa diisi Valverde. Ide taktik memasang Valverde di pos fullback adalah karena kemampuannya untuk bermain lebih ke tengah. Di sini ia invert ke tengah, sedangkan Arda drop dan melebar untuk ciptakan overload bersama Bellingham dan Brahim. Bellingham juga sempat drop ke area fullback, sedangkan Valverde invert di antar lini. Kemampuan menusuk dari tengah terlihat saat Valverde memanfaatkan celah di half space. Xabi Alonso nampak memberi kebebasan bagi gelandangnya untuk berotasi posisi. Meski Arda Güler kerap turun terutama saat bantu build up dan lepas dari press, beberapa detik kemudian ia sudah berada di depan dan lakukan tembakan dari luar kotak penalti. Pemain asal Turki ini juga acap kali penetrasi ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Berkat kepercayaan Xabi Alonso, Arda Güler musim ini menunjukkan kematangannya. Meski diplot pada posisi yang lebih dalam, ia masih bisa kreasikan peluang lewat akurasi passingnya atau sekadar memindah bola dengan direct switch. Tidak hanya itu, Arda juga mau terlibat ketika bertahan. Counter press atau rebut bola sesaat setelah lepas juga dilakukannya, mengeksekusinya sebagai unit atau secara tim. Pada posisi lebih dalam, ia mau turun menjaga backline saat Carreras naik untuk press. Pada babak pertama, Real Madrid punya 71% penguasaan bola, namun mereka sama sekali tak mampu menjebol pertahanan si Nyonya Tua. Strategi yang diincar Igor Tudor adalah bertahan dengan rapat dan melakukan serangan balik. Mereka start dengan shape 5-3-2 untuk tetap bisa memberikan pressure dengan Yildiz dan naik ke depan. Juventus juga bertahan cukup rendah dengan tujuan menarik pertahanan Real Madrid semakin tinggi. Terlihat 3 pemain stay di belakang untuk menjaga counter attack dengan 3 gelandang di tengah, dan kelebaran maksimal diisi Valverde serta Vinicius. Untuk merespon hal ini, bahkan terkadang salah satu gelandang Juventus sedikit lebih turun seperti membentuk shape numbback. Tujuannya adalah untuk marking pemain yang berusaha lari ke belakang lini. Seperti di sini Bellingham coba lakukan run in behind, namun Koopmeiners tetap marking mengikutinya. Praktis Madrid cukup kesulitan menembus pertahanan Juventus melalui tengah. Tidak hanya itu, ketika mencoba lewat sayap, terlihat di samping penyerang Madrid kalah jumlah dengan pertahanan Juventus sehingga mereka tidak bisa lakukan kombinasi di sayap.
Pertahanan tim dari Italia ini tidak hanya rapat namun selalu unggul jumlah dari penyerang Madrid. Mereka pun beberapa kali mengancam lewat serangan saat transisi. Juventus mampu keluar dari pres lewat kombinasi umpan di sayap yang diteruskan Vlahovic dan Cambiaso ke Kalulu di kanan. Terlihat ia sangat bebas sebelum pertahanan Madrid kembali dan cutback-nya dipotong. Peluang emas lainnya juga lahir dari serangan balik. Saat hendak mengurung pertahanan, operan Tchouaméni dipotong dan bola jatuh tepat ke ruang belakang yang lebih dekat Vlahovic. Ia lakukan duel dengan Militao dan berhasil lesakkan shot, namun Courtois menggagalkan peluang tersebut. Segala cara dilakukan Real Madrid untuk bongkar pertahanan Grendel Juventus. Dalam banyak momen, mereka bahkan mengurung pertahanan dengan 3 bek di belakang serta Tchouaméni sebagai filter, sementara pemain di koridor tengah berotasi. Bahkan lewat set piece pun mereka mengancam, namun masih bisa digagalkan di Gregorio, serta di blok barisan pertahanan. Aspek set piece ini bisa dipakai untuk membuka deadlock tim yang bermain low block, dan nampak cukup banyak variasi meski belum menjadi gol. Serangan cepat saat transisi pun dilakukan memanfaatkan belum terorganisasinya pertahanan Juventus. Saat ruang antar lini terbuka, Bellingham segera mengekspos dan berikan umpan ke Mbappe, namun tendangannya masih diblok Gatti. Bellingham cukup jeli dalam mendeteksi ruang antar lini. Kembali ia sangat bebas di ruang tersebut untuk jadi penghubung Valverde yang kemudian balik badan diteruskan ke Mbappe. Namun tembakannya masih bisa diselamatkan di Gregorio. Satu lagi sesaat memenangkan bola, Carreras berikan ke Vinicius yang turun di ruang antar lini. Ia lanjutkan bola ke Brahim yang diganggu Kelly, namun masih bisa sodorkan bola ke Mbappe. Tapi tembakannya bisa ditepis di Gregorio. Memanfaatkan situasi chaos cukup ideal untuk menembus pertahanan yang belum siap. Saat perebutan bola terjadi, bola dimenangkan Mbappe yang kemudian ia teruskan ke Vinicius, namun Kelly masih bisa memblok tendangannya. Kembali situasi serupa terjadi. Carreras berhasil intercept umpan saat Juventus mencoba menyerang. Ini membuat pertahanan mereka terbuka dan Vinicius cukup bebas di sayap. Ia memancing press beberapa pemain sehingga Mbappe bebas. Bola diberikan kepadanya, namun tembakan pemain asal Prancis ini ditepis di Gregorio dan bola pantulannya kembali dimentahkan kiper berusia 28 tahun tersebut. Taktik yang berhasil digunakan menjadi gol adalah overload di sisi bola untuk isolasi pemain di sayap. Terlihat Mbappe drop mendekati bola bersama Bellingham serta Brahim untuk memancing pertahanan mendekat. Ruang yang ditinggal Gatti terbuka sehingga membuat Vinicius berada di situasi 1 versus 1, lalu Arda memindahkan bola kepadanya. Dengan kemampuan individu, Vinicius merangsek masuk lakukan 1 versus 1 sampai Kelly dan Gatti berada di dekatnya. Dribblenya yang licin tidak mampu dibendung hingga ia bisa lesakkan tendangan yang membentur tiang. Bellingham yang kerap berada di dekat gawang mendapatkan bola pantul tersebut dan mencetak gol. Salah satu peluang yang harus bisa diselesaikan menjelang pertandingan berakhir berawal dari corner yang digagalkan. Mbappe mendapatkan bola muntah dan berikan ke Valverde. Kapten El Real tersebut merangsek masuk sampai kotak penalti, namun ia memilih umpan ke kanan yang mana juga terlalu deras bagi Brahim. Jika dilihat, sudut lebih terbuka di kiri. Meski ada catatan tadi, so far eksekusi pemain Real Madrid saat transisi sudah cukup baik. Mereka gagal juga karena penampilan apik di Gregorio. Tidak adanya tipikal nomor 9 sepertinya bisa diisi Bellingham yang bisa tiba-tiba berada di kotak penalti seperti golnya tadi.